Halo, nama saya Ando dan pada hari ini saya akan membawakan tema yaitu Architecture of Goose. Dan alasan kenapa saya membahas tentang Architecture of Goose karena Goose Architect adalah inspirasi saya dalam mendesain dan juga banyak sekali mempengaruhi saya dalam memutuskan sebuah desain untuk cut firma arsitektur. Nah, pada hari ini juga saya akan membahas proyeknya 3 saja yang memiliki karakter yang kuat dan kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari apa yang telah dia perbuat untuk arsitektur. Nah, sebelumnya ini adalah prinsipalnya. Aslinya namanya Annesley Charles Wilkinson, tetapi beberapa orang lebih biasa memanggil dia dengan nama Goose. Saya nggak tahu sih dari mana asalnya Annesley Charles Wilkinson dari Goose, tapi ya it's okay lah. Dan dia sudah memulai praktek arsitekturnya dari tahun 95. Dia lahir tahun 61 di UK, yang berarti dia adalah orang Inggris ya. Dan dia juga menyelesaikan studinya di Manchester School of Architecture. Nah, mari kita langsung masuk ke proyeknya dia yang sudah selesai terbangun. Yang pertama adalah Willow House. Ya, Willow House ini didesain untuk pasangan muda dengan anak 3 dan sangat unik sekali, sangat berbeda juga dengan rumah-rumah biasanya, yang biasanya arsitek lebih biasa terfokus terhadap bentukan desain bangunannya, tetapi Goose sangat berbeda. Goose Architect mencoba untuk mengkawinkan unsur alam dan juga rumahnya. Jadi kalau kita lihat secara fasadnya saja dan juga ton warna yang dipakai, kita melihat ya udah ini benar-benar jadi sebuah kesatuan yang indah. Kalau rumahnya berdiri saja tanpa ada alamnya ya tidak akan kerasa nikmatnya. Begitu juga kalau alamnya saja tidak ada bangunannya ya tidak cantik. Begitu. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk membedah rumahnya mulai dari layoutnya dari lantai 1. Yang paling unik adalah dari pintu masuknya saja. Saat kita masuk ke dalam rumah, di situ terbagi menjadi 2 akses utama. Yang pertama adalah akses utama di sisi tengahnya yang memiliki tusuk sate, hierarki yang sangat indah sekali. Dan uniknya di sini adalah saat kita masuk, dia tidak memasukkannya ke dalam ruangan. Tetapi pada saat kita masuk, dia memasukkannya ke dalam sebuah hamparan taman yang luas dulu dengan kolam ikan sebagai welcome point-nya dan juga taman tengah sebagai point of view justru. Jadi kalau kita lihat gambar di bawah itu adalah pintu masuk utamanya yang membuat kita serasa adem gitu ya. Dan ini juga kalau misalnya kita lagi kerja gitu, kita stres, kita capek, dengan adanya hal seperti ini itu membuat capek saya itu agak sedikit hilang dulu itu sebelum memasuki zona-zona yang lebih private seperti itu. Sedangkan di area bawah yang belakang parkir mobil itu adalah area publik, di mana kita bisa melihat di situ adalah peletakan untuk tamu mungkin kalau misalnya saya melihat dari sini. Dan juga ada ruang nontonnya sendiri dan juga kamar mandinya sendiri. Kalau kita melihat dari konfigurasi layoutnya sebenarnya sangat sederhana sekali gitu untuk bangunan ini, tetapi development dan aplikasinya sangat luar biasa. Kalau kita melihat meshingnya saja itu sebenarnya hanya bentuk L biasa gitu. Yang L bawah, yang I bawah itu adalah zona untuk publik. Sedangkan setengah I yang ada di tusuk satenya antara pintu masuk kolam ikan dan taman itu adalah tempat untuk servis dan juga sirkulasi vertikal antara lantai 1 dan lantai 2. Dan yang paling ujung, yang paling belakang adalah zona private. Seperti di situ kita bisa melihat dapur bersih dan juga tempat makannya. Lalu di sebelah kanannya L ada seperti ruang teras yang bisa digunakan untuk bersantai. 2 kolam terbagi, yang pertama adalah kolam ikan yang menjadi central point dan pada sebelah kirinya itu adalah kolam untuk berenang yang memiliki akses terhadap ruang makan dan juga teras secara langsung gitu. Nah, jadi sangat sederhana sekali tetapi developmentnya menurut saya sangatlah indah. Bila kita melihat ke lantai 2-nya, hampir sama, lebih terlihat lagi L-nya.
Dan lantai 2 ini difokuskan untuk area-area yang lebih private, yaitu adalah kamar tidur masing-masing. Jadi kalau tadi kita melihat ada sirkulasi vertikal pada di tengah yang tusuk sate dengan kolam ikan, dia naik ke atas dan belok kiri lurus sudah masuk ke kamar private-nya dengan pemandangan yang indah, yaitu ke taman depan kolam ikan dan taman di belakangnya. Sebelum memasuki tempat tidur utama, itu adalah sebuah walk-in closet dan juga kamar mandi yang dahsyat juga. Jadi pada saat kita buka pintu untuk masuk kamar mandi, tidak seperti kamar mandi pada umumnya, tetapi kita dimanjakan dulu dengan bathtub yang mempunyai view langsung ke arah taman seperti itu. Jadi saya merasa kalau kita mandi di sini dan kita tidur di sini, ya kita benar-benar bersatu dengan alam gitu. Alam yang biasanya kita hindari atau biasanya beberapa arsitek hindari untuk keegoisannya seperti itu. Di sini justru Gus mengkawinkannya dengan Ciamik. Nah, balik lagi ke area tangga vertikal, di sebelah kirinya adalah tempat kerja. Jadi mungkin di situ Gus menaruh ruang kerja di situ agar mempunyai akses yang dekat antara master bedroom dan juga tempat kerjanya. Jadi pada saat mereka misalnya pulang kantor atau nggak lagi weekend, kalau mau kerja nggak usah jauh-jauh. Ini kan yang couple begitu ya, tempatnya untuk 2 orang, dan juga view-nya seperti biasa, dia membuka view langsung ke arah taman yang ada di sentral tersebut. Jadi saya merasa ini adalah sebuah bentukan yang sangat cerdas begitu. Nah, untuk menyambung kepada masa yang lain, yaitu masa yang di atasnya tempat publik adalah kamar anak. Dia menyambungkannya dengan jembatan. Jadi tangga, belok, dan jembatan yang juga memiliki pengalaman ruang yang unik karena melihat ke taman langsung. Lalu di sana kita bisa melihat ada 3 kamar. Kalau saya melihat ini mungkin dia berpikir seperti ini. Yang pertama adalah saat anak-anaknya masih kecil, maka mereka akan tidur bersama seperti itu ya, di nomor 2. Tetapi mungkin pada saat dia sudah dewasa, anaknya tidur masing-masing. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan kamar mandi sendiri-sendiri. Jadi desain ini sudah dipikirkan untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Nggak mungkin juga anak kecil kalau masih umur 4 tahun atau 3 tahun untuk tidur sendiri mungkin masih belum berani gitu, jadi ditemenin sama kakak-kakaknya begitu ya. Oke, itu adalah project yang pertama. Yang kedua adalah Botanica House. Nah, ini juga adalah sebuah proyek yang menantang untuk Gus karena dia ada di sebuah tanah yang sloopy, yaitu tanah yang berkontur, yang konturnya juga agak-agak sedikit parah gitu. Nah, tapi dia mencoba untuk mengerjakannya dengan karakter yang dia sudah punya, dan seperti biasa sangat blended dengan alam, sangat bersatu dengan alam yang menjadikan alam dan bangunannya seperti menikah begitu ya. Oke, mari kita lihat ke layoutnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang mungkin tidak bisa kita temukan di rumah-rumah pada umumnya. Yang hebat adalah Gus memasukkan unsur air terjun di dalam sini. Dan bentukannya juga dia mencoba untuk membuatnya seperti ala kadarnya yang ada di alam begitu. Jadi air terjunnya tidak langsung turun saja, tetapi diputar-putar seperti begitu, dan juga di kanan kirinya ditanami tanaman-tanaman yang biasa tumbuh di hutan gitu. Dan kalau kita lihat gambar yang di kiri bawah, itu adalah entrance masuk untuk ke dalam rumah. Jadi bayangkan waktu kita parkir mobil lalu kita masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan suara air terjun dan juga alam yang sangat indah begitu. Saya merasa mungkin kalau saya kesini semua stres saya bisa hilang gitu. Jadi mungkin ini adalah trik yang dipakai untuk Gus, di mana orang itu saat pulang ke rumah ya sudah mikirnya rumah saja gitu, tidak membawa hal-hal yang lain. Kalau kita melihat ke layoutnya seperti biasa, Gus sangatlah simple sekali dalam bentukan meshing zona seperti huruf C, dan bentukannya sangat langsing. Jadi semua angin
itu bisa cepat masuk, cepat keluar, yang memberikan sebuah efek cross ventilation system yang sangat baik sekali. Lalu saat kita melihat ke lantai 2-nya juga sama, bentukan hurufnya adalah seperti C, dan di lantai 2 semuanya adalah area untuk private, yaitu tempat untuk tidur. Dan yang unik kedua pada desain ini adalah bentuk tangga yang memutar, dan di tengahnya kalau saya tidak salah itu adalah lift gitu ya. Dan bentuknya dari kaca melingkar seperti itu, yang sangat indah sekali untuk dilihat, dan dikelilingi oleh pool begitu ya. Jadi pada saat kita misalnya dari bawah kita masuk ke atas ya, kita ngelewatin dari muncul di tengah-tengah kolam begitu. Sebuah ide yang unik seperti biasa. Nah, oke. Dan yang terakhir ini adalah proyek rumah Dalvey Reed House. Ini adalah sebuah rumah yang ownernya terinspirasi dengan rumah Frank Lloyd Wright yang falling water begitu. Tapi bedanya di sini tidak ada falling waternya seperti rumah di Botanica. Dan apa yang menarik dari Dalvey Reed House ini? Mari kita breakdown layoutnya. Ini adalah denah basement yang saya temukan dari Ark Daily. Dan kalau kita lihat pada jalan utamanya, yaitu yang di sebelah kanan, mereka memasukkan mobil atau memasukkan orang justru sangatlah tersembunyi seperti itu. Jadi yang biasanya kalau kita tahu masuk langsung mobil begitu ya, dan ini diputar dulu nih. Jadi mobilnya agak tersembunyi masuk ke dalam rumah itu di sisi kanan. Dan dia mempunyai satu akses, yaitu masuk ke dalam ruang utamanya di plenum ya, yang nomor 9. Tetapi seperti biasa, apa yang dilakukan oleh dia pada saat masuk, dia tidak langsung memasukkannya ke dalam area nomor 9 itu, plenum, tetapi mereka memberikan atraksi dulu berupa kolam ikan dan juga tanaman. Jadi seperti istilahnya kayak diredam dulu gitu, diademkan dulu seperti itu. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya seperti biasa, sangat simpel. Yang sebelah kanan itu adalah tempat untuk maid ya, maid's room. Jadi semua ART-nya tinggal di sana, berinteraksinya di sana. Dan nomor 8 adalah pantry yang menghubungkan antara area ART dan juga ruang pleno itu. Dan sedangkan di sebelah kiri itu adalah master bedroom untuk yang paling tua. Sejauh yang saya tahu, kalau tidak salah di sini itu ada 3 generasi gitu, jadi kakek, ibu dan anak itu 3 generasi tinggal bersama. Makanya mungkin kenapa dia taruh master bedroom di paling bawah, yaitu untuk kakek neneknya biar nggak capek untuk naik ke atas, dan dia juga memiliki ruang aktivitasnya sendiri yaitu di plenum. Dan yang uniknya juga di sini adalah kalau kita melihat nomor 12 dan nomor 13 itu adalah walk-in closet dan master bathroomnya. Tetapi lucunya adalah walk-in closetnya dan master bathroomnya justru lebih besar daripada dimensi master bedroomnya. Mungkin mereka memiliki banyak sekali pakaian atau juga adat dan lain sebagainya yang membuat mereka membutuhkan walk-in closet yang sangat besar sekali. Dan di sini pada master bedroom Gus meletakkan kolam ikan juga yang membuat kita adem. Jadi siapapun yang tidur di sana dia memiliki view untuk melihat ke kolam ikan begitu ya. Nah, sedangkan di sebelah walk-in closet itu adalah media room, tempat untuk nonton. Dan ini juga adalah mungkin juga sebuah alasan mengapa dia memisahkan antara ruang master bedroom dan juga media room dengan walk-in closet, agar suara yang keluar dari media room walaupun sudah diredam tidak langsung menembus ke dalam master bedroom. Jadi tertahan dulu oleh dressing room. Mungkin seperti itu idenya. Oke, pada lantai 1 kita melihat bahwa tangganya itu diletakkan di bagian atas bangunan ya. Jadi dilewatin kolam dulu, di sana ada tangga ke atas yang mengakses kepada lantai 1. Nah, lucunya lagi di sini Gus tidak memasukkan akses itu langsung ke ruangan, tetapi justru ke bridge gitu ya, ke area-area lahan taman dulu yang memberikan koneksi kepada living room yang nomor 3 dan juga area bersama nomor 10, 11, 12, study room, dining room, dan dry kitchen di area kirinya seperti itu. Jadi masanya dia pisah dan di tengahnya konektor seperti biasa. Nah, sedangkan
Di sebelah kiri living room itu adalah deck dan juga kolam renang yang bisa dipakai untuk mereka berenang. Yang di bawahnya tadi adalah tempat parkir ya, tempat parkir mobil. Ya, sedangkan di lantai atas ini adalah tempat tidur seperti biasa, zona private, yang dimana master bednya itu ada di paling kanan dan memiliki view 360 derajat kepada setiap taman yang ada di bawahnya. Sedangkan zona yang kiri yang ke atas seperti itu adalah kamar di mana anak-anaknya bisa tinggal seperti itu. Nah, ini juga kita bisa melihat dan ada satu pelajaran yang unik. Jadi kalau misalnya kita punya masalah nomor 7 dengan kamar yang tidak memiliki cahaya matahari karena tertahan sama selasar, triknya adalah dengan menggunakan pintu geser yang pintunya menggunakan material kaca. Jadi pada saat mereka membutuhkan privacy, pintu lipat itu bisa ditutup full dan lalu ditutup dengan hordeng. Tapi pada pagi hari hordennya itu dibuka, lalu pintu lipatnya kita bisa buka juga dan memberikan sebuah pengalaman di mana matahari bisa masuk semua ke dalam ruangan, jadi ruangan juga tetap sehat seperti itu. Ya, ini adalah Delphi Reed House. View-nya, tampaknya, fasadnya secara umum sebenarnya fasadnya biasa saja sebenarnya, tetapi dengan konsepnya yang baik, dia menjadikan sebuah bangunan yang menyatu dengan alam dan juga menjadikan bangunan yang indah seperti gitu. Tidak ada bentukan khusus seperti segitiga tajam yang seperti kita bisa lakukan. Ini hanyalah box biasa dengan atap dengan tritisan yang lumayan panjang sehingga cahaya matahari langsung bisa dapat terblok dan tampias dari air hujan dapat bisa terblok dan tidak masuk ke dalam ruangan. Oke, itu adalah 3 project yang saya share dari Gus Architect, dan ini adalah pesan yang bisa kita ikuti dari apa yang telah dilakukan oleh Gus. Dia berpendapat bahwa arsitek itu adalah sebuah profesi garda depan untuk menghancurkan lingkungan dan juga menggunakan sumber daya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membalas budi kurang lebih seperti itu ya adalah dengan cara menggunakan roof garden, menanam tanaman kembali yang tertanam oleh slab beton pada bawahnya, dan juga justru menggunakan passive design, bukan menggunakan active design seperti itu ya. Itu dengan cara cross ventilation system yang baik dan juga meminimalisir penggunaan listrik seperti itu ya. Dan tambahannya, untuk mengganti alam yang rusak karena bangunan itu, Gus mencoba untuk menanam pohon. Jadi dia pada saat ini dia sudah menanam 2.700 pohon di UK dan juga ada sekitar 500 pohon di New Zealand. Jadi itu adalah program yang dia gunakan dari beberapa keuntungan yang dia dapatkan dari mendesain rumah dengan cara menanam pohon di sebuah tempat untuk mengganti alam yang rusak. Oke, demikian Architecture of Gus, inspirasi saya Ando, Kat Firma Arsitektur, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.